عبد الغني وزيد محمد نبي الربيع تجلس محمد نواوي عبد العزيز بن زيد محمد أبو بكر هاشم وجميع مشايخنا ومعلمينا لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم حوائج الدنيا الآخرة سلام في الدين الدنيا الآخرة لشفاء مرضانا ظاهرا وباطنا لحسن الخاتم عند الموت بكرامة الفاتحة. إياك نعبد الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anjami zahirat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهر قال رضي الله عنه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurah kepada makhluknya yang terbaik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah kepada seluruh keluarganya. Amma ba'du. Jadi pada awal ini pengarang kitab memberikan sebuah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada beliau dan kepada kita semua tentunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya. Jadi semua apa yang ada di alam ini berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sepatutnya lah kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberi Allah kepada kita semua. Dan wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan atau di akhir yang paling bagus adalah takwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya disebut namanya takwa. Dan yang paling bagus di akhir usia kita adalah takwa kepada Allah. Artinya orang itu mencapai derajat husnul khatimah. Lalu pengarang kitab ini memuji atau menyampaikan salawat dan salam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada makhluknya yang terpilih. Khairi khalqi, sebaik-baik makhluk siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Seorang hamba yang penuh dosa. Jadi pengarang kitab menjadikan dirinya ketawaduan. Artinya sidin menganggap diri sidin orang yang banyak dosa, ya. Beda dengan ulama-ulama, orang-orang sekarang dengan ulama bahari beda.
Kalau ulama bahari dalam mengarang kitab pasti al-haqir, al-dhaif, ya, seorang yang lemah, seorang yang fakir, seorang yang tidak memiliki apa-apa, hanya mengharapkan rahmat Allah. Siapa namanya? Si Fulan bin si Fulan. Kalau bahari pengarang kitab begitu. Kalau pengarang buku sekarang, yang mengarang buku adalah profesor, doktor, beliau adalah guru besar, beliau adalah ini, adalah beda. Kalau orang dulu kealiman mereka disembunyikan, ya. Kalau orang ini dipamer-pamerkan, ya. Kalau dulu seperti Imam Ghazali ini, siapa nih? Sayyid Muhammad bin Abu Bakar yang mengarang kitab Al-Usfuriyah ini, beliau berkata, saya seorang yang dhaif, lemah, seorang yang banyak dosa, semoga Allah memberikan rahmat tercurah kepadanya. Nah, setelah lama tenggelam dalam lautan berbagai dosa dan maksiat, Sidin merasa banyak benar berbuat maksiat, ya. Itu namanya litawadu. Saking merendahkan dirinya di hadapan orang banyak. Karena diri Sidin merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain, padahal ini orang wali besar, seorang ulama besar, seorang yang sering berdialog dengan Rasulullah, masih merasa banyak berdosa. Sementara kita, jangankan bermimpi Rasulullah, bermimpi wali-wali yang ngalih, ya, biasa-biasa aja. Jangankan hendak mendapatkan derajat yang tinggi, untuk latihan istiqomah saja kita sangat susah betul. Nah, masih kita seakan-akan tidak ada apa-apanya, atau tidak merasa bersalah, atau tidak ada merasa beban. Nah, beliau orang yang luar biasa, merasa banyak berbuat dosa. Lalu merasa berbuat dosa itulah beliau mengharapkan keridhaan Allah yang Maha Rahman. Jadi mengharap semuanya kepada Allah, karena merasa banyak berbuat dosa, banyak merasa berbuat salah. Makanya kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kita sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasul untuk membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dianjurkan betul, ya. Kalau itu lengkap, kalau kita astaghfirullahaladzim kan cuma minta ampun kepada Allah. Kalau itu lengkap, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Kalau abah guru nyuruh sebelum azan subuh itu bagus dibaca habis sholat taubat. Rabbighfirli, ampuni saya. Warhamni, beri kasih sayang kepada saya. Pian aja yang bisa memberi kasih sayang, yang lain enggak. Yang lain mau memberi kasih sayang cuman ada imbalan, kalau Allah enggak. Artinya minta kepada Allah agar kita benar-benar minta diampuni Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan saya bertaubat atas dosa-dosaku. Biar aja yang bisa menerima taubat, yang lain enggak bisa. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, Anta tawwabur rahim, zat yang maha menerima taubat dan kasih sayang. Tiap hari minta kepada Allah, sementara Allah adalah zat yang pengasihan, pemberi, penyayang, dan tidak pernah tidak pernah pilih kasih sayangnya merata dia. Apalagi orang yang beriman selalu diberikan Allah kasih sayang berupa petunjuk, berupa sehat, disebut namanya rahmat. Kasih sayang itu bahasa kita, disebut dalam bahasa Arabnya rahmat. Rahmat itu berupa macam-macam rahmat, berupa iman, berupa Islam, berupa sehat, berupa rezeki, macam-macam kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kita yakini semua itu dari Allah. Untuk mendapatkan kasih sayangnya, rahmatnya, hendaklah kita mengetuk pintu yang disebut diantaranya taubat kepada Allah. Baca istighfar, taubat kepada Allah.
karena tidak akan terbuka pintu rahmat kalau belum membersihkan dirinya dari kotoran. Kalau membersihkan badan gampang, habis mandi sudah bersih. Tapi kalau membersihi hati ngalih, biar pakai mama lemon, abah lemon, julak lemon, tetap baik. Ya. Mengharapkan menyelisihi syaitan dan selamat dari berbagai neraka, artinya mengharapkan jangan sampai, ujar pengarang kitab ini Muhammad bin Abu Bakar al-Masyhur bi Uspuri, ya, disebut dengan Uspuri, artinya mengharap jangan sampai mengerjakan apa yang dilakukan setan. Pokoknya ulun hendak menyalahi dari gawean setan. Setan imbah subuh nih guring sidin. Nah, menyalahi kayak apa caranya? Berzikir supaya apa? Kawa mengamalkan hadis. Apa hadisnya? Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai timbul matahari. Itu kan menyalahi ngeranya. Amun setan kayak ini, bah dah lipat 13 ya kamu. Tahu lipat 13? Nyaman, mantap. Disalahi ngaranya, maksudnya jangan nangka itu gawian kita. Apa gawian kita? Biar kata kantuk-kantuk pokoknya mengamalkan hadis ini. Nang menyuruh nih kan Rasulullah, lain guru pang, lain Habib, Rasulullah nang menyuruh. Barang siapa di sini nang sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk-duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asyam, sampai kita timbul matahari. Waktu syuruk kita jam 6-an. Shalla rak'atain, sembahyang 2 rakaat. Ya kalau ta'dilu hajjatin wa umratin tamatan 3 kali, maka orang itu menyamai nilai pahala, ya, derajatnya sama dengan bahaji. Tapi kalau orang bahaji pang ya tetap derajatnya mulia. Kenapa? Biayanya berapa, antrinya berapa tahun, capeknya tulak ke sana kayak apa. Kita nih bang sembahyang subuh ini dapat derajatnya sama. Cuman kalau nilai barakah pahala ya jelas masih banyak orang bahaji. Sini mengumpulkan duit aja sabar, pahala ya. Kalau sidin mencari rezeki nang halal nang barakah, pahala juga. Lalu sidin kawat tulak apa macam belajar, pahala juga. Lalu sidin kena mengundang ke kawan apa macam silaturahim, pahala sama beda. Cuman derajatnya biar kita nang santai kayak ini, kada kawat tulak haji, cuman sembahyang subuh berjamaah, lalu berzikir, lalu sampai kita salat isyraq, dah dapat nilai keberkahan pahala orang yang berhaji dan berumrah. Amun kita kok harus tulak haji jadi baik nukar barang aja, bukan demikian ya. Barokahnya ya, barakahnya menre haji sama ne sempadan ne jokka ne masjid pada itu bahasa langit itu. Nah, mengharapkan masuk ke dalam surga, ujar sidin, ujar pengarang kitab nih, karena semuaan kita mengharap itu. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh zuriat kita min ahlil jannah, termasuk orang ahli surga. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita melakukan gawian-gawian yang mengarahkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, supaya apa? Supaya mudah masuk ke surganya. Jadi ada gawian-gawian yang mengarahkan ke sana. Jangan sampai gawian-gawian yang menyalahi ke surga lain. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha. Ada doanya. Ya Allah, ulun minta surga awan pian wama dan apa-apa pekerjaan qarraba ilaiha yang bisa mendekatkan gawian ulun ke surga. Apa yang bisa mendekatkan ke surga? Ke majelis ilmu, belajar, bertakun, minta bimbing, ke masjid, bersedekah, berinfak, ya. Kita sudah kada kawa baulah musigit sorangan, ya, saya sering sampaikan. Kawalah kita bolah masjid sendirian, tidak bisa. Barangnya membantu masjid. Nah, itu. Jadi kalau kita kada kawa membangun masjid sendirian,
Paling tidak kita membantu masjid semampu kita. Ya. Masjidnya sudah bagus macam, operasionalnya bantu, ada rezeki bantu. Kada kawa juga paling kada kita jadi orang ahli masjid. Nah, membangun masjid kada kawa, membantu secukupnya. Ya kadang-kadang jadi kita orang ahli masjid. Orang ahli masjid itu artinya orang yang senang beribadah di masjid. Apa-apa masjid, senang beribadah di masjid. Jadi supaya kita termasuk orang-orang bagian daripada orang ahli masjid, tentu orang ahli sorga. Kita mengharap kawa masuk ke dalam sorga. Yang harap lagi apa? Bi ghairi hisab. Harapnya sudah hendak masuk surga bi ghairi hisab pulang. Kada dihisab-hisab, kada ditakon-takoni amalannya apa. Nah, gawiannya cocok apa kada? Makanya minta kepada Allah tadi, minta surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin, baik ucapan. Jadi ucapan kita juga nang mengarah orang-orang ahli surga. Amun ucapan pemandiran orang aja dikuyai, orang aja dikisahkan, itu gawian orang surga lah. Nah, jauh belainan au min qaulin au amal gawian pekerjaan, amalan pekerjaan orang ahli surga apa? Beribadah. Amun yang nyawang ayam bang duro, nah hikam nyaman ayamnya dipotong lumayan. Ada ibu-ibu kayak apa gurunya supaya apa nih abahnya tuh ampih nyawang ayam minta banyak, udah usah aja aku tatak ayamnya ampih tuh. Ini mintakan banyak ke orang alim, isuk bisukan melihat ayam sidin, mandi sidin pulang ngunyau. Jadi ada rupanya nang lagi ini tukang sama ayam. Jadi si ibu ini minta apa Ustadz amalannya apa ini, kadang alih-alih jago buaya mamalakan ayamnya goreng. Makalah hibian lagi bini situ. Maksudnya minta doa, ya kita kasih juga dengan air doa. Gimana paling nyaman itu tatak ayamnya. Nah, apa yang di saungnya? Pada utuh longor, saungnya lagi di bawah. Dan ia tidak mendapatkan jalan aman untuk dirinya selain ia mendapati pada satu hadis manusia yang terbaik. Jadi jersi pengarang kitab ini kada ada kawal nang bisa membimbing, paling kada sebuting hadis barang dari manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuting hadis barang. Jadi ya guruku kita ini paling kada sebuting hadis barang hafal. Ada yang hafal? Innamal a'malu binniyat, itu masih panjang itu hadisnya Pak. Itu baru sedikit aja itu. Nang kira-kira sebuting hadis hafal, nang bagus lagi dengan annya dan rawahunya. Coba kena itu hadis lah, hafal sebuting barang. Kalau kawa kita mah hafal 40 hadis kalau. Nah, kami bahari mah hafal 40 hadis. Dari sekolah Arab tahun 80 aku mah hafal 40 hadis tuh. Jadi tiap hari mah hafal. Bila kada hafal, pek, hambat kuru, bebalar, awak, ada bapak. Dulu kada ada julak daham. Paham julak daham? Hak asasi manusia. Wah ini kam, guru TK, pak, pukul, laporkannya ke RT. Iya sudah, polisi yang lalu. Dulu kita menghafal hadis gitu, satu hadis. Nah, kita tuh paling sebuting hadis hafal. Jadi ada kandungan omongan Rasulullah dalam hati kita. Coba apa langsung hafal hadis sebuting? La taghdab walakal jannah. Nah, itu hadis kakanakan aja. Kenapa jadi gue sampai hadis kakak? Bukan hadis itu punya kakanakan, bukan. Maksudnya hadis itu sering anak-anak TK menghafal. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, pasti kamu bagimu sorga. Neneknya pang penyarikan. Wow. Nenek ada hadisnya apa aja nang nenek, la taghdab walakal jannah. Apa artinya cok? Janganlah kamu marah, bagimu surga. Tadi yang neneknya
cucu mah rupanya nenek pulang minum berdiri, makan berdiri. Nek la yashrabanna ahadukum qa'ima. Wah, hafal cucunya. Nek, janganlah kamu makan minum sambil berdiri. Astagfirullahaladzim, jadi ada ingat lagi aku. Nang Tuhan yang ada ingat ya. Nah, jadi Jasidin, dan ia tidak mendapatkan jalan aman untuk dirinya selain ia mendapati satu hadis manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang memiliki berbagai mukjizat dan berbagai penjelasan, bahwasanya ia bersabda, barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, kita tuhaan nih kira kawa paling belajar aja ya. Kalau menghafal 40 hadis sanggup kah? Karena di kepala ini banyak pikiran. Bisukan nih imbas sarapan minum obat ini asam urat apa macam-macam penyakit, mikirkan yang itu sing ngalihan, apalagi nang menghafal hadis. Ya. Namun nang lagi di pondok atau lagi sekolah, makanya kita rancak menasihati kakanakan di pondok. Kada usah keluar pondok, belajar bagus-bagus. Ada kina waktunya keluar deh kam. Kadanya akun pondok tuh berumuran memenggaduhi kam. Ya Allah, ada kina waktunya. Nah ada juga waktunya kina nang kada kawal lagi masuk pondok. Banyak kina nang tuhan nih masuk pondok. Siapa nah akun menerima. Nah itu pak kita dudukan di majelis, dudukan nengarakan, nah pindah mantap aja bang, unggut sidin tuh aja kita itu kesahnya maha tuh nyapupusnya, tanya orang apa anu tadi dijelaskan guru tuh leh nyawa nih ngantuk mana aku dengar aja sih dah. Jadi amun mendengarkan tuh unggut udah banjir unggut gitu, wah pindah paham benar banget. Jurang apa yang disampaikan guru tadi? Aku asal ingat asa kada ya. Jadi survei menyebutkan ada seseorang meneliti menyorvei bahwa banyak orang yang cinta majelis pagi, siang, sore, malam, kalau senang, cuman tidak dapat apa-apa. Secara zahir, kalau secara batin kan pribadi dia yang dapat. Artinya secara keilmuan tidak dapat. Coba nang Tuhan yang tuntung di takutnya apa? Amunnya nang bermakanan dapat nasi kuningnya aja kan. Jurang apa nang disampaikan subuh minggu tuh kan bermakanan kan di sini subuh minggu ya kah? Apa? Asalnya sih nasi uduk aja aku dapat. Jadi itu yang kita rancak menasihati anak-anak, mumpung anum belajar bagus-bagus Qur'annya kamu nang sudah 50 ke atasnya apa ada. Mikirakan kena kolesterol naik, mikirakan anu kena, belum lagi masalah kreditan bayaran macam-macam. Belum lagi mikirakan nukar baju mamanya. Nah, ujar Nabi, barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis maka ia akan mendapatkan kemaafan dan keampunan. Maka hamba tersebut mengumpulkan 40 hadis dengan sanad-sanad yang bersambung kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang didapatkan dari para syekh yang terpilih dan para ulama besar, setiap salah satunya meriwayatkannya dari para sahabat yang mulia. Jadi ulama-ulama ini ke atasnya ke sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita baca kita sedikit-sedikit ya, tunggal digitan. Karena kemarin kitab Syarah Ainiyah selesai sudah. Mungkin nanti untuk menyelang-nyelingi kita baca nanti Asmaul Husna. Karena ulun perhatikan di sini berataan juga banyak akhlak ya, akhlak guru-guru menyampaikan. Kada apa-apa, ilmu itu ujar Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, semakin banyak diulang semakin banyak barokahnya. Lain makanan, amun makanan diulang-ulang muyak kam. Bisukan nasi kuning, tengah hari nasi kuning, sore nasi kuning, malam nasi kuning. Wah, sampai kuning tahe. Muyak. Tapi kalau ilmu enggak. Subuh syukur dibahas Habib, umpama Habib siapakah? Kena maghrib syukur pulang. Imba isya syukur pulang.
Imbah Johor ceramah di mana ada masjid syukur pulang. Oh, masya Allah. Ngaran sidin Haji Syukur juga. Ada apa? Nah, maka hamba tadi kumpulkan, dan hamba tersebut menambahkan di dalamnya apa-apa yang patut dan layak baginya berupa nasihat-nasihat dan berbagai hikayat. Nah, jadi dalam kitab ini ada kisah, kena bagus kisahnya. Ada nasihat-nasihat jauh-jauh sidin lah. Nah, sidin siapa? Sidin yang mengarang kitab nih. Siapa ngarannya? Tapi tadi Sayyid Abu Bakar Al-Masyhur, ya, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhur bi Usfuri, dikenal dengan Usfuri atau sering disebut namanya kitab Usfuriyah. Nah, dari para ulama yang tersebut dengan berbagai khabar dan asar. Jadi kisah-kisah ini, kisah di dalam kitab ini maksudnya adalah berhubungan dengan isi hadis tadi. Semoga hamba tersebut selamat dari kemurkaan raja yang gagah, dan hamba tersebut memperoleh harapannya. Raja yang gagah ini maksudnya kiasannya Allah. Artinya jangan sampai kita mendapat murka Allah lantaran kita mempelajari ucapan orang yang paling mulia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mempelajari ucapan yang mulia, sifat yang mulia, gawian yang mulia, ketetapan yang mulia, umpati itu seberataan gawian sidin, insyaallah kita akan menjadi orang mulia. Jadi biar kada ilmu, biar kata piba ilmu, tapi kita mengikuti gawian orang yang mulia, selamat kita. Biar berilmu tapi kada mengumpati gawian yang mulia, bahaya kita. Ya. Dan hamba tersebut memperoleh harapannya di akhirat dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha menutupi. Allah menutupi aib-aib kita, cuman kita sendiri yang kadang-kadang membuka sendiri aibnya. Ada orang yang berbuat maksiat malam sampai pagi, Allah tutupi. Inya seorang nang berkisah, ay kenapa nih pina loyo banar malam tadi jesidin anak mikung, kenapa di lohwe, oh bisi langganan di lohwe kasakalnya. Inya seorang nang berkisah, Allah menutupi aibnya. Tahulah pian bolohwe bo, tahulah lohwe, lohwe itu beri sana on 10. Nah, dengan berkah apa yang telah dikumpulkan dari berbagai hadis dan khabar, dan hamba tersebut memohon doa, ujar pengarang kitab ini Habib Muhammad bin Abu Bakar yang memohon doa dari orang-orang yang membacanya. Nah, kita berataan dan yang menjadikannya nasihat. Mudahan isi kitab ini jadi nasihat bagi kita berataan. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang mengingatnya dengan doa dan tidak melupakannya. Pengarang kitab mengharap bila kita membaca, bila kita berdoa, umpat akan aku jisidin di dalamnya. Nah, makanya bila kita sebelum bacaan tuh ila hadratin khususan. Nah, jadi memberi ya Fatihah aja kita. Kita kadang memberi duit awan sidin. Beri Fatihah lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Nah, itu baru pembukaan. Jadi kalau kita membaca buku, dua yang jangan lupa, satu pembukaan, dua isi atau daftar isi. Jadi kalau kita bisa membaca mukaddimah dari pengarang dan daftar isi, itu hampir separuh isi buku sudah kita kuasai. Ya, itu dulu kita teknik waktu sekolah membaca buku itu. Mukaddimah itu kita tahu tujuannya apa, isinya nih, isinya nih, oh isinya hadis, isinya apa lagi, nasihat-nasihat, isinya apa lagi, kisah-kisah yang berhubungan dengan hadis, isinya apa lagi, sidin memohon doa kepada yang membaca dan mendengarkan. Nah, tahu sudah kita isinya nih. Buka pulang daftar isinya kena. Kalau pian buku apakah? Nah, di situ apa masalah syukur, masalah apa, masalah. Oh, jadi di dalam buku ini
masalah sekitar ini aja. Nah, sudah bisa kita mengembangkan itu. Itu teknik kita cara membaca buku. Nah, habis itu baru kita baca pelan-pelan. Tapi sudah ada gambaran buku tadi. Makanya kalau kita bisa membaca mukaddimah dengan baik, lalu membaca daftar isi dengan baik, separuh sudah isi buku itu kita kuasai. Ada saya punya teman ya, waktu sekolah di Jogja dulu, jadi kalau membaca buku tuh kadang baca isinya malah mukaddimah, artinya pengantar dari pengarang. Kalau pengantar dari yang lain nanti cuma ucapan biasanya, tapi kalau dari pengarang tuh mengarahkan nih hendak apa nang ku bahas nih. Nang kayak tadi kita jelas sudah kalah. Nah, awan daftar isi itu aja. Jadi nanti nang dibahas apa syukur bukannya daftar isi kada berita Anda. Oh, luar biasa memang. Sekarang sudah profesor doktor ya. Jadi memang membaca itu utama, membaca. Nah, ini kita sangat-sangat prihatin betul. Kalau dulu anak-anak suka baca buku, ini suka main. Nah, ini berat betul tantangan kita ya, tantangan kita. Jadi makanya kemarin kita berikan nasihat kepada anak-anak, kalau zaman kami tahun-tahun 80-an, apalagi ke atasnya tahun 70-an, mereka berhasil menuntut ilmu itu wajar. Kenapa? Gangguannya kadada. Yalah, coba nang tuha-tuha mungkin yang sarjana-sarjana tahun 80 tuh apa gangguannya? Kadada. HP kadada, telepon ikongan aja nang beisi. Jadi intinya kan kutu buku nih, belajar. Wayah ini kalau berhasil kalian ya, anak-anak, kemarin saya ngisi di pondok pesantren juga di Timbau itu. Kalau kalian berhasil sekarang ini lebih hebat daripada orang dulu. Kenapa? Sekarang ini banyak godaannya. Iyalah, salah satunya apa? HP, PS, TV. Kalau beempihan TV 24 jam. Bahari tahun 80 TPR itu pang sebuting. Itu gin bila pindah guyang, samot betuyuk, tahu samot. TV-nya sudah hitam putih. Aku ingat bahari ini nonton video wadah Pak RT gitu Pak. Saya buting tuh bang, sekampungan besi video tuh ya. Jadi kaset video bahari kadang-kadang kalau misalnya lah, bila penyewaan video tuh omong kayak buku, wah kelakup masuk krak. Wah, beda macam-macam filmnya tuh, film Dono Kasino Indro apa kah, film hantu kah apa kan, artinya gangguannya kada banyak. Kalau ini subhanallah. Nah, itu lalu berubah, ada bioskop bahari lah. Itu zaman ulun lah, mun zaman pian lagi lagi. Zamanku tahun 80-an. Sudah nonton bioskop. Nah, wah, itu sudah kalau sudah dapat tiket itu, wah mantap. Nonton. Begitu asik nonton, hujan dan pulang, paksa ke pinggiran. Nah, ampih bioskop, TV mulai pulang macam-macam, ada RCTI apa macam-macam. TV berkembang terus, masuk lagi PS macam-macam, berkembang lagi ke HP. Nah, jadi wah ini tinggal di HP aja nonton TV. Jadi godaannya berat betul. Itu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ibadah parah lagi godaannya itu. Artinya kalau orang bahari jadi wali, ya bukan kita apa, wajar sih. Kenapa? Gangguannya kada banyak. Wah ini hendak jadi wali, ngalih benar. Tasbih sebelah kanan, subhanallah, sebelah kiri balas WA. Alhamdulillah. WA. Masya Allah. Jadi kalau sampai wah ini berhasil, Pak, luar biasa. Ya, luar biasa. Mudahan anak cucu kita soleh-solehah. Ini yang paling berat nih cucu-cucu kita nih, anak-anak kita nih. Makanya salah satu yang dapat menyelamatkan cuman pondok. Amun di pondok kada ada HP ya kalau. Paling kada selama di pondok kada ada HP. Orang kakanakan weh ini umur 3 tahun. Tahu di HP.
ada kina lah mungkin namun panjang umur kira-kira 30 tahun kena nang dalam parut ini bisa main HP kena kamu ada kena artinya kainanya itu nah ya kalau aku baharingan di kisah orang ada kena kamjar orang tuh model kayak gigilaan tatawa sorangan menangis sorangan jingkrak sorangan tapi pas diparaki kada gila sih dia ada tuh kain ajar jadi mengitakan tuh pabila nah ini baik di mana ya mangkat HP nangis kita nang diga apa orang mau nangis sana kada lawas tertawa nah pina gigilaan korang nek kada jadi orang bahari ada tuh kena jadi kamjar ada kami kai lucu sini umurnya 79 waktu itu meninggal sudah lucu bahari itu kena ji aja aku lagi bujangan ada kena nang besalawar saya ini aja nah bekutang aja ya kok ya pakai aku berdoa aja sini mudah aku panjang umur kau melihat ya wah ini banyak sudah macam-macam naudzubillah ya. Hadis yang pertama dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang pengasih orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah yang maha rahman pengasih. Bila orang itu penyayangan ya adalah orang yang kada penyayangan banyak penyarikan awan laki jadi sarikinya tapi bila duit sayangnya jadi kalau bahari ya bu bahari ngarannya bahari itu kayak tahun-tahun 90 itu kan bahari kalau dulu begitu laki datang mana duit wah ini laki datang mana HP wah dicek jadi ada orang bisa kenalan orang Sulawesi Pak Haji saya itu Pak Haji kalau pulang dari kerja itu susah itu haji perempuan kenapa saya bilang kita belum apa-apa sudah ditanya itu HP langsung dibuka itu HP ini siapa ini SMS ini ini siapa ini tapi aku ndak bodoh-bodoh aku ndak punya satu HP 3 jadi aku di sini muyak benar bila bulik begawe kita nih mana uyuh apa macam HP nih takutnya takutan benar kalau ada yang masuk orang lain pada aku kada bungul-bungul kada di sini aku bisa HP 3 ingat ibu kada usah macam-macam mah penyayangan aja awan laki amun seorang tuh penyayangan awan laki kada mungkin laki menyayangi orang apa jar sebelum meminta dibari benar ya apalagi ini tuhok laki meminta bilang pakai nego macam-macam pakai tanda tangan juga kayak apa nang kasihan bener kayak duduk guring di muka TV nenek nyaman di belakang alasan mengawani cucu kai ini kan biar Tuhan berpikir Sidin berpikir jadi kai nasib aku sudah guring di luar kanyamukan nenek nyamannya anak baparak nek si kai wah menuhak mengaliluk keluar aja guringnya kai ini ngaran Tuhan hendak kayak ya ayang-ayangan ya kalau nah sudah aja kayak aku asal dari minum Viagra kemana ini harus sudah nang bangkit kayak ini disariki nah guring pulang nah niatin orang-orang nang pengasih akan disayangi Allah bila kita tuh penyayangan awan laki Allah sayang awan kita penyayangan kita awan keluarga Allah sayang awan kita penyayangan pulang awan orang Allah sayang awan kita amun seorang nang ada penyayangan ada pengasihan je bahasa kami itu Khalifah Umar bin Khattab
pernah hendak melantik gubernur, Sidin kan presiden ibaratnya, hendak melantik gubernur. Begitu sudah siap apa macam, tinggal sumpah jabatan, datang cucu. Nah, tersetop Umar bin Khattab nih, ada cucu, oh digendong Sidin, disayangnya apa macam. Tersetop kada jadi apa, tertunda anunya pelantikannya, cucu nih pang, oh benar. Lalu ujar si gubernur tuh, ya khalifah, siapa itu? Cucuku, ji Sidin. Oh, aku ini banyak divisi cucu, tapi kada kayak itu. Langsung Umar bin Khattab, pelantikan dibatalkan, kada jadi. Akhirnya kenapa? Ini awan cucunya aja kada kasih sayang, apalagi awan rakyatnya kan namun jadi pemimpin. Paham lah, Bu? Ini nenang hendak kulantik nih Umar bin Khattab, kada kasih sayang awan cucunya, apalagi dengan rakyatnya. Nah, jadi bagaimanapun kasih sayang itu utama, berkasih-kasihan, ya at-tarahum al-mutahabbina fillah. Jangan sampai kita bakalahian, bedingsanakan akur-akur, rukun-rukun, ya. Ini banyak kisah-kisahnya, kita lanjutkan. Nah, jadi berkasih-kasihan itu maknanya ya saling berbari, saling menasihati, itu berkasih-kasihan. Bila ada orang menasihati kita, orang tuh sayang awan kita. Bila ada orang menegur kita, orang tuh sayang awan kita. Cil, jangan gitu, cil, kada boleh, pian. Haram hukumnya. Oh, sarik Sidin. Tuh mana kau nikam? Ujar nang, ternyata tuh pian, makanya ulun menegur pian supaya pian paham itu salah. Aku ini kada pernah salah di sini. Wah, orang sarik Sidin sekalinya. Nah, dengarnya orang nang kada mau menerima kesalahan. Tapi kalau orang yang ditegur orang, alhamdulillah, jazakallah khair. Orang Arab kalau ditegur, Muhammad, sembahyang ke apakah? Bama sopnya kata jazakallah. Nah, kita menegur malah pada bahasa Arab kada bisa, no. Maksudnya pelurus tuh, jazakallah khair. Man, bagusnya, terima kasih. Ini kada, kamu ngapa negur aku? Tadi dulu apa kalau sembahyang di sini berdeka, wah langsung tarik sih deh. Orang menegur bagus ya. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat walafiat, zahiran nabatinan, dan mudah-mudahan kita sakaluargaan selamat dunia akhirat, meninggalnya kita kaina husnul khatimah. على هذه النية وعلى النية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي باقنا في دين، علمنا رشدا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.